Dalam surat Az-Zumar terdapat sebuah ayat yang disebut oleh para ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berilmu. Ayat yang ke-65 dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah saja Allah ancam dengan dihapuskan amalnya jika sedikit saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini? Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang saleh ketakutan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah tidak akan ampuni. Jika pelakunya belum sempat bertobat semasa hidupnya, Allah tidak akan ampuni dosa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, cabang-cabang tauhid secara mendasar, mendetail dan mendalam. Dan kita wajib juga mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, secara mendetail, agar kita terhindar dari dosa yang terbesar ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbayana صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang mendatangkan keajaiban setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Yang maha hidup, yang berdiri sendiri. birahmatika astaghits, Dengan rahmatmu ya Roh, aku minta pertolongan. wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Perbaikilah segala urusanku dan jangan biarkan aku tanpa bantuan darimu, walaupun hanya sekejap. Doa ini adalah doa yang mendatangkan keajaiban. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, amalkan doa ini di pagi dan petang. Insya Allah akan hadir keajaiban mukjizat.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keajaiban bagi teman-teman yang sedang mengalami masalah agar hutang terlunasi, sembuh dari sakit, punya anak, buat yang sudah menikah bertahun-tahun, mendapatkan jodoh, dan masalah-masalah lain. Insya Allah. Setiap pagi dijamin rezeki kamu akan selalu lancar. Karena zikir ini penting banget, wajib banget kamu nge-save video ini supaya kamu bisa nonton lagi kapan-kapan. Zikir ini sering banget saya baca ketika saat itu saya sedang menghadapi persoalan dan saya sedang mengharapkan datangnya rezeki. Dan ketika saya membaca zikir ini, itu tiba-tiba solusi dan rezeki datang begitu saja. Tapi, disclaimer dulu nih, secanggih-canggihnya zikir, sebagus-bagusnya zikir, itu nggak akan ada manfaatnya kalau kita tidak mempraktekannya hanya sebatas ngebaca doang. Ya kan percuma zikir tapi tetap maksiat. Dan tetap mesti ditambah ikhtiarnya juga. Jadi sambil tetap ikhtiar, zikir itu sifatnya kayak oli di kendaraan, pelicin gitu. Dan untuk zikir itu sendiri, itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah hakul yakin, yakin aja udah, nggak usah protes. Yang kedua adalah tetap dipraktekkan makna dari ayatnya. Nah, zikir ini saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu Rasulullah pernah bersabda, "Aku mendengar Jibril berkata, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat ini akan menjadi pelindungnya dari kemiskinan, penghiburnya dari sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan, dan pengetuk pintu surga." Keren banget kan khasiatnya? Dan kalimat zikir ini tertulis dalam pintu Ka'bah yang kalimat lengkapnya adalah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah yang maha benar dan maha menjelaskan. Dan Nabi Muhammad utusan Allah yang adil dan dapat dipercaya. Baca zikir ini 100 kali setiap hari, insya Allah rezeki kamu akan lancar. Semoga bermanfaat. Kamu ada nggak yang udah mengamalkan zikir ini? Saya pengen tahu dong, tulis di kolom komentar ya. Min duniha halalan thayyiba. Cuk, gak gitu cara bacanya. Guys, jangan pernah lupain rumus ini. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf ta dan to, nama hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Cara bacanya, suara nun sukun atau tanwinnya disamarkan dan ditahan dengan dengung sambil kita bersiap-siap menyebut huruf berikutnya. Contoh, antaqulu min duniha halalan thayyiba. Nah, dari segi makhraj, ikhfa ta dal to termasuk ikhfa aqrab karena makhrajnya yang dekat dengan nun. Alhamdulillah, Instagram Ngaji Lagi sekarang sudah 1 juta followers, teman-teman. Aku pengen tahu dong, kalian yang follow Ngaji Lagi dari daerah mana aja nih? Solusi mudah belajar baca Al-Qur'an, follow Instagram ngajilagi.id. Antaqulu min duniha halalan thayyiba. Cuk, gak gitu cara bacanya. Guys, jangan pernah lupain rumus ini. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf ta dan to, nama hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Cara bacanya, suara nun sukun atau tanwinnya disamarkan dan ditahan dengan dengung sambil kita bersiap-siap menyebut huruf berikutnya. Contoh, antaqulu min duniha halalan thayyiba. Nah, dari segi makhraj, ikhfa ta dal to termasuk ikhfa aqrab karena makhrajnya yang dekat dengan nun. Alhamdulillah, Instagram Ngaji Lagi sekarang sudah 1 juta followers, teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Azim. Ini ayat yang paling tidak disenangi oleh iblis, tidak disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena ayat ini menjadi berita gembira bagi semua yang berlaku dosa, bahkan yang sudah melalui batas dosa dan maksiat. Jangan malu kalau kita berlaku dosa maksiat, tapi malulah kalau kita ingat Allah, tapi tidak ada rasa malu untuk kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Yakinkan untuk membaca zikir ini 3 kali sebelum tidur karena keutamaannya sangatlah dahsyat.
Ketika hendak tidur coba baca dahulu zikir ini 3 kali, karena, yang pertama, akan dipermudah segala urusan, yang kedua, memancarkan cahaya di wajah, yang ketiga, melapangkan dada, dan yang terakhir, dapat meluaskan rezeki. Nah, bagaimanakah guys bunyi zikirnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Jangan lupa diamalkan. Semoga السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير استغفر Insyaallah suki kita. Insyaallah suki. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dah itu aja. Enggak usah panjang. Allahumma tirukan. Inni as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dah selesai. Ini lengkap. Ya Allah, saya minta, ini doa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta petunjuk, minta ketakwaan, minta merasa cukup, ya, merasa cukup sehingga tidak melakukan sesuatu yang dilarang, menjauhkan diri dari yang dilarang, ifah, nggak sampai ngemis sama orang, nggak sampai minta wal ghina, dan merasa kaya punya Allah Subhanahu wa taala, hatinya kaya. Nah, ini kalau kita udah minta sama Allah seperti itu, ya nanti ya dikasih. Ini bisa dibaca habis sholat. Pilih salah satu dari 5 waktu atau gantian. Kalau hari ini baca subuh, besok baca habis. Kalau Zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali.
Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, yang kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun dia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ajarkan zikir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Baca istighfar imbas sembahyang subuh hari raya. Imbas subuh atau hari raya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali dihapus semenyahan dosa-dosanya. Dan inya selamat kena di negeri akhirat dari azabnya api Allah neraka. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi. Barang siapa membaca istighfar imbas sembahyang subuh hari raya, imbas subuh atau hari raya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali dihapus semenyahan dosa-dosanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan banyak ulama menyampaikan tidak ada yang baca istighfar itu seterus-terusnya sepanjang hari. Setiap kesusahan Allah berikan kemudahan, dan setiap kesempitan akan Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan cara ini bukan hanya mengampuni dosa, memberikan kemudahan dan mempenuhi dan menyelesaikan hajat kita, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Saya memberikan satu istighfar, mudah-mudahan bermanfaat. Dan banyak ulama menyampaikan tidak ada yang baca istighfar itu seterus-terusnya sepanjang hari. Setiap kesusahan Allah berikan kemudahan, dan setiap kesempitan akan Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan cara ini bukan hanya mengampuni dosa, memberikan kemudahan dan mempenuhi dan menyelesaikan hajat kita, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi, ya Allah saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi, ya Allah saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat. Lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap 2. Wal watri witir artinya 1. Jadi kalau kita sholat witir imamnya 2 1, yang 2 rakaat itu usolli sunnatas syaf'i ma'al witri raka'ataini. Lalu nanti yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri raka'atan.
menyiram air di atas kubur, jangan lupa dibaca ketika ziarah hari raya nanti ya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika nanti kita menyiram air di atas kuburan, baik kubur orang tua kita atau saudara kita, maka bacalah doa ini. Semoga doa ini menjadi rahmat baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha ma'a bardan wa salaman fi qabrihi waskitharahu birahmatika ya arham. Guys, inilah doa menyiram air di atas kubur. Jangan lupa dibaca ketika ziarah hari raya nanti ya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika nanti kita menyiram air di atas kuburan, baik kubur orang tua kita atau saudara kita, maka bacalah doa ini. Semoga doa ini menjadi rahmat baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha ma'a bardan wa salaman fi qabrihi waskitharahu birahmatika ya arham. Quran dikubur. Ya, apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.